Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, dan kami berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Dimas Parmanto, dan di sini ada 4 teman saya. Yang pertama ada EN Pratiwi dengan NIM 1801076 dan M Asrop dengan NIM 2111080, Ismi Septiani 1901003 dan Ertiana 1901002. Jadi di sini kami akan menjelaskan metode benefit cost ratio dari sistem pendukung keputusan. Di video kali ini kami bakal menjelaskan pengertian, tujuan, kelebihan, dan kekurangan, dan langkah-langkah pengukuran, serta di sini juga ada contoh kasus dari benefit cost dan rasio. Baiklah, untuk pengertian dan tujuannya bakal dijelasin oleh EN Pratiwi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian cost benefit ratio. Menurut para ahli, benefit cost ratio adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Teknik ini membandingkan nilai manfaat kini dengan investasi dari biaya investasi yang sama sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Tujuan benefit cost ratio adalah menentukan atau menukar apakah kemanfaatan suatu proyek, program, atau kegiatan merupakan suatu investasi atau biaya yang baik atau tidak. BCR juga bertuju untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya serta berapa banyaknya. Prinsip dasar yang melakukan benefit cost ratio: mencapai keuntungan maksimal atau termasuk kesejahteraan sosial dan biaya yang minimal, meningkatkan keuntungan dari serangkaian tindakan dan mengurangi biaya yang terkait dengan serangkai tindakan tersebut dalam suatu periode tertentu, atau membutuhkan ukuran khusus. Biaya adalah uang. Pareto improvement. Sebuah proyek dikatakan Pareto improvement jika proyek tersebut meningkatkan kualitas hidup dari beberapa orang tapi tidak membuat orang lain rugi. Baiklah, terima kasih. Untuk kelebihan dan kekurangan benefit cost ratio akan dijelaskan oleh M Asrop. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan benefit cost ratio. Kelebihan benefit cost ratio: pertama, dapat mengukur efisiensi ekonomi. Kedua, tidak hanya membantu mengambil kebijakan untuk memilih alternatif terbaik dari pilihan yang ada. Ketiga, dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan. Keempat, dapat mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif maupun intangible. Kelima, merupakan alat yang berharga dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kekurangan benefit cost ratio: 1. Tidak dapat mengukur aspek
multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, dan nilai-nilai yang lain. 2. Benefit cost ratio juga lebih berfungsi memberikan informasi kepada pengambil keputusan, tapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. 3. Potensi ketidakakuratan dalam mengidentifikasi dan mengukur biaya dan manfaat sebuah analisis biaya manfaat mensyaratkan bahwa semua biaya dan manfaat diidentifikasi dan diukur tepat. 4. Peningkatan subjektivitas untuk biaya dan tidak berwujud dan manfaat. Terima kasih. Terima kasih. Untuk langkah-langkah pengukuran benefit cost ratio akan dijelaskan oleh Ismi Septiani. Silakan. Langkah-langkah pengukuran. Untuk dapat melakukan benefit cost ratio, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi program atau proyek yang akan dianalisis. Program atau proyek yang dipilih dapat lebih dari 2. Semakin banyak program atau proyek yang akan dianalisis, semakin baik hasilnya, karena akan memberikan pilihan yang bervariasi dan analisis yang lebih benar. Langkah kedua, identifikasi biaya dari tiap program atau proyek. Semua komponen biaya harus diidentifikasi, baik yang bersumber dari anggaran internal program atau proyek maupun dari anggaran lainnya. Langkah ketiga, menghitung total biaya dari masing-masing program atau proyek. Setelah seluruh komponen biaya bisa teridentifikasi dan sudah diklasifikasi, kemudian dilakukan penghitungan total seluruh biaya setiap program. Langkah selanjutnya, identifikasi dan mentransformasi benefit dalam bentuk uang. Nah, dalam mengidentifikasi manfaat terdapat 2 komponen, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah nilai kepuasan yang dirasakan oleh penerima manfaat terkait baik dalam bentuk nyata berupa barang atau tidak nyata berupa jasa. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah manfaat yang dirasakan oleh pihak lain yang bukan menerima manfaat utama dari aktivitas atau produk atau program tersebut. Langkah kelima, menghitung total benefit. Hasil dari tahap ini adalah jumlah dari benefit langsung dan tidak langsung yang berupa total benefit. Langkah keenam, menghitung discounting. Pada tahap ini digunakan diskon rate yang disesuaikan dengan interest suku bunga dalam peminjaman bank. Diskon rate di sini adalah suatu angka yang menggambarkan nilai uang pada tahun tertentu dengan nilai uang yang sama pada tahun berikutnya atau tahun sebelumnya. Dengan rumus 1/1 ditambah I dikali T. I sebagai inflasi dan T sebagai tahun. Langkah ketujuh, melakukan analisis pilihan dari program yang paling menguntungkan. Dengan rumus BCR, present value dari manfaat dibagi present value dari pengorbanan atau biaya. Baik, terima kasih. Untuk contoh kasus akan dijelaskan oleh Erviana, silakan. Baiklah teman-teman, kita masuki sebuah kasus atau contoh soal. Di sebuah rumah sakit Bunda Sejati mempunyai keinginan untuk berinvestasi di bidang pelayanan spesialis jantung, yang mana analisis ini menggunakan asumsi tingkat inflasi senilai 14% dan jangka waktu analisis selama 5 tahun. Kemudian biaya-biaya yang akan dikeluarkan yaitu yang pertama untuk bangunan, tanah, dan seluruh fasilitasnya senilai 1 miliar rupiah yang membutuhkan waktu pembangunan selama 1 tahun. Ini bisa juga disebutkan dengan investasi awal untuk pembangunan ya teman-teman. Kemudian biaya operasional tetap senilai 25 juta setiap tahunnya, biaya operasional variabel sebesar 15.000 per pasien. Kemudian tarif per pasien adalah 100.000 dan akan selalu meningkat 10.000 setiap 2 tahun sekali. Kemudian jumlah pasien. Nah, untuk jumlah pasien ini kita tidak bisa menetapkan secara pasti.
Karena tentu akan ada peningkatan atau penurunan setiap harinya, namun kita akan menghitung rata-rata per hari. Bisa dilihat dari daya tampung poli spesialis jantung ini kira-kira akan menampung 15 orang pasien setiap harinya. Kemudian pendapatan lain-lain adalah 25% dari total pendapatan. Nah, dari contoh soal ini kita diminta untuk menganalisa apakah proyek ini layak untuk dilanjutkan atau tidak, dengan ketentuan jika benefit cost rasionya bernilai kurang dari 0, maka proyek ini dianggap tidak layak untuk dilanjutkan atau merugikan. Kemudian, jika benefit cost ratio bernilai lebih besar daripada 0, maka proyek ini dianggap layak untuk dilanjutkan dan menguntungkan. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke penyelesaiannya. Di sini adalah sebuah aplikasi sederhana sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode benefit cost ratio. Nah, ini adalah data proyek yang tadi kita bahas di dalam soal ya teman-teman. Di sini nama proyeknya adalah pendirian poli spesialis jantung. Berikut data-datanya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada penambahan jumlah hari operasional per tahunnya, yaitu 300 hari per tahun. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah merekap atau mendata biaya-biaya yang akan dikeluarkan atau cost dalam 5 tahun ke depan. Pertama, kita akan menginputkan investasi awal yang 1 miliar tadi. Jadi tahun keberapanya di sini kita isikan 0 karena ketika pembangunan itu belum ada operasi, belum ada operasional. Jumlah hari 0, jumlah pasien masih 0, dan ini biayanya 1 miliar rupiah. Biaya variabel juga masih 0, total cost 1 miliar. Setelah kita inputkan, nah selanjutnya kita masuk ke tahun pertama. Ini adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan pada tahun pertama. Poli ini beroperasional. Jumlah harinya seperti yang dikatakan tadi 300 hari. Kemudian jumlah pasien tadi kita hitung 15 orang per hari. Jadi kita hitung 300 hari dalam setahun, jadi 4.500. Nah, biaya operasional tadi 25 juta setiap tahunnya. Nah, biaya variabelnya udah otomatis ya, karena kita buat rumus aja tadi 15.000 dikali dengan jumlah pasien. Karena biaya variabelnya 15.000 per pasien. Kemudian total cost adalah penjumlahan dari biaya operasional ditambah dengan biaya variabel. Nah, di sini ada PV cost. Apa itu PV cost? PV atau present value ini adalah penyesuaian nilai mata uang pada saat ini dengan nilai mata uang di tahun yang akan mendatang. Jadi ini karena ini perkiraan biaya di tahun yang akan mendatang, jadi perlu adanya penyesuaian nilai mata uang dengan menggunakan rumus diskon faktor yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga saat kita peminjaman di bank. Jadi jika ingin lebih jelasnya kita bisa lihat rumusnya di sini ya teman-teman. Ini adalah rumus diskon faktor, yang mana di sini adalah 1/1 ditambah I ini adalah inflasi atau tingkat suku bunga yang kita gunakan, yaitu 14%. Kemudian dipangkatkan dengan T. T ini adalah tahun keberapa kita menghitungnya. Jadi jika tahun pertama, maka rumusnya adalah 1 ditambah 14% dipangkatkan 1 karena di tahun pertama. Kemudian jika di tahun kedua dipangkatkan 2, di tahun ketiga dipangkatkan 3, dan begitu seterusnya. Jadi inilah nilai diskon faktor yang akan kita bagi dengan total cost. Jadi total cost kita bagi dengan diskon faktor ini, itulah yang namanya present value dari cost. Jadi ini didapat dari total cost dibagi 1,14 tadi, sehingga mendapatkan 81.140.351 rupiah. Baiklah, kita input teman-teman. Kemudian di tahun kedua, jumlah hari tetap sama, jumlah pasien tetap sama, karena kita hitung rata-rata aja tadi. Biaya operasional juga sama, biaya variabel, total cost, dan PV cost-nya akan berubah. Karena di sini adalah perhitungan di tahun kedua, jadi nilai diskon faktornya lebih besar dan tentunya pengurangan nilai mata uangnya makin bertambah. Jadi yang kita gunakan adalah diskon faktor yang kedua di tahun kedua, yaitu 1,30. Jadi tentu aja nilainya beda dengan yang sebelumnya. Jadi ini kita input. Nah ini ya. Kemudian kita inputkan lagi sampai ke tahun kelima dengan rumus yang sama. Nah ini udah sampai 5 tahun ya.
Nah, jika sudah lengkap PV cost-nya atau present value dari cost, selanjutnya kita akan merekap lagi benefit atau pendapatan yang akan kita terima di 5 tahun ke depan. Jadi yang pertama kita inputkan di tahun pertama dengan jumlah 300, jumlah pasien 4.500, tarif per pasien tadi 100.000 ya. 100.000. Nah, jadi pendapatan langsung kita rumuskan aja 100.000 dikali dengan jumlah pasien. Pendapatan lain-lain ini adalah seperti yang disebutkan tadi 25% dari total pendapatan. Jadi ini seperempatnya dari ini. Kemudian total benefit adalah penjumlahan dari pendapatan ditambah pendapatan lain. Dan PV benefit adalah present value dari benefit. Sama dengan cost tadi. Jadi present value ini adalah pengurangan nilai mata uang karena ini adalah perhitungan di masa yang akan datang. Jadi sama rumusnya, kita menghitungkan diskon faktor yang sama dengan cost tadi. Jadi total benefit itu kita bagi dengan diskon faktornya. Yaitu tahun pertama diskon faktornya 1,14, tahun kedua diskon faktornya 1,30 dan seterusnya. Langsung aja kita inputkan, kemudian kita hitung lagi untuk yang tahun kedua pendapatannya. Tarif pasien masih sama ya. Nah, ini diskon faktornya ya. Present value-nya semakin berkurang karena diskon faktornya itu sudah beda. Di tahun kedua diskon faktornya ada 1,30. Kemudian di tahun ketiga. Tahun ketiga, tarif pasien akan bertambah 10.000 karena seperti yang dikatakan tadi, tarif akan bertambah 10.000 setiap 2 tahun sekali. Tahun pertama, tarif masih sama. Kemudian di tahun kelima, tarif bertambah lagi 10.000 karena sudah melalui 2 tahun. Jadi 120.000 per pasien. Nah, ini sudah kita inputkan sampai 5 tahun. Jadi, apa tahap selanjutnya? Yaitu penentuan rasio. Yang mana rumus rasio adalah total dari present value benefit dibagi dengan total present value dari cost. Jadi, kita masuki tahap perhitungan BCR-nya. Di sini masih manual ya, teman-teman, kita isi aja. Ini untuk sum dari PV benefit, kemudian ini jumlah dari PV cost. Nah, di sini kita dapatkan benefit cost rasionya 1,56, yang mana rumusnya adalah pembagian dari PV benefit dibagi dengan PV cost sehingga mendapatkan nilai 1,56. Jadi dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa proyek ini layak untuk dilanjutkan karena dari rumus awal tadi bahwa jika benefit cost ratio melebihi daripada 0, nilainya lebih besar daripada 0, maka proyek ini dianggap layak atau menguntungkan. Jadi udah jelas ya teman-teman bahwa proyek ini cukup menguntungkan. Jadi aplikasi ini hanya membantu untuk mengambil keputusan, tapi tidak serta-merta memutuskan bahwa proyek ini akan dilakukan atau tidak. Kembali lagi kepada si pengambil keputusan atau pimpinan rumah sakit ini. Kesimpulannya, benefit cost ratio merupakan suatu analisis sistematis yang berupa perbandingan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan atau proyek. Benefit cost ratio juga digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Selain itu, benefit cost ratio digunakan untuk membuat keputusan publik. Baiklah, demikian penjelasan kami tentang metode benefit cost ratio. Jika ada pertanyaan, boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.